Yang membeli lada. Jangan lupa membeli jagung. Senang rasanya menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, halo semuanya. Kurang semangat kan? Halo semuanya. Pagi. Kurang kompak. Kalau misalkan udah bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa, tetap semangat, sinergi A. Nah, sampai semangat pagi luar biasa, tetap semangat, sinergi A. Oke, tangan kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ingin mengecek kehadiran. Dari mana ada yang tidak hadir? Masih semua, alhamdulillah. Jadi di jalan yang tidak hadir? Siapa? Siapa namanya? Kenapa sakit? Ada tahu. Oke, semoga yang tidak hadir hari ini, semoga pertemuan selanjutnya bisa mengikuti pembelajaran bersama-sama. Oke. Sekarang kita belajar tentang materi apa? Pantun. Udah punya speaking dulu nih. Kalau misalkan udah ini apa? Kalau misalkan udah lempar satu, kalian harus tepuk satu. Kalau misalkan udah gak melempar ini, berarti kalian jangan tepuk. Coba, bisa dicoba? Stop. Satu mulai ya, 1, 2, 3. Ayo, masih ada yang belum tepuk. Masih ada. Sekali lagi sampai benar-benar fokus. 1, 2, 3. Fokus dong, fokus. Sekali lagi 1, 2, 3. Ada. Ayo terakhir. Lihatin. Ini full. Kalau misalnya pegang layar, kalian harus satu kali. 1, 2, 3. Oke, nah sebelum memasuki materi, Bunda ingin melakukan kontrak belajar terlebih dahulu. Kontrak belajar apa, Bun? Jadi Bunda ingin melakukan kesepakatan dengan kalian. Jadi kalian tidak boleh makan dan minum ketika pembelajaran berlangsung. Boleh nggak, Bun? Minum air putih? Boleh. Kemudian apabila ingin keluar kelas, kalian harus izin. Nah, izin terlebih dahulu. Kemudian tidak boleh ngobrol yang tidak penting. Ya, nanti yang ngobrolnya itu boleh pas waktu istirahat. Halaman 209. Hari ini kita mata pelajaran bahasa Indonesia mempelajari tentang pantun. Bunda berharap setelah kita bersama-sama mempelajari pantun, Bunda berharap peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri pantun, struktur pantun. Kemudian peserta didik juga, Bunda berharap peserta didik juga dapat membuat minimal 1 atau 2 pantun secara masing-masing. Siap semuanya? Siap. Sudah siap belajarnya? Siap. Mereka semangat. Sudah siap belajarnya? Siap. Tuh. Oke. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa? Bersama Bunda Susi membahas tentang apa? Ibu Hunter, ya. Ibu Hunter, coba ada yang tahu? Kan waktu itu pernah ya belajar sama Bunda yang A
model pembelajaran cooperative learning dengan tipe match. Coba kalian tahu apa itu match? Nah, match itu setelah Bunda nanti ngejelasin tentang kartun, kalian nanti Bunda kasih kartu, bermainnya dia ya. Nanti kasih kartu dan kartu itu tidak boleh ada yang tahu. Meskipun teman sebangku pun tidak boleh ada yang tahu. Karena itu nyawa kalian. Siap? Dan kalian nanti akan mencari pasangan kalian, pasangan yang cocok yang kalian bawa. Dari yang Bunda bagi kaset itu. Kemudian nanti mengerjakan LKPD, kemudian evaluasi dan simpulan. Oke, udah siap ya belajarnya ya? Oke, Bunda ingin bertanya dulu nih sebelum menjelaskan kartun. Kalian dalam kehidupan sehari-hari, kalian pernah nggak kayak mendengar pantun? Pernah. Pernah membaca pantun? Di mana? Di TikTok, bener. Ada selain TikTok? Di lomba. Siapa sih jadi ya? Nah, kan itu jadi suka pantun. Nah, begini juga yang materi akan kita pelajari. Coba perhatikan Bunda. Halo, hai. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pantun. Apa sih itu pantun? Bentuk puisi nasihat diri atas keadilan dan benar. Dari pantun itu jenis puisi yang terdiri dari 4 baris. Pantun juga merupakan karya sastra asli dari Indonesia. Karya sastra asli. Jadi pantun itu merupakan karya sastra asli Indonesia. Pantun juga merupakan jenis puisi lama. Jadi pantun itu termasuk jenis puisi lama. Kemudian di dalam pantun, yang nggak mendengarin nanti nggak bisa ngerjain LKPD. Nah, di dalam pantun itu ada 2 istilah. Apa coba? Sampiran. Betul. Dalam pantun itu ada sampiran dan isi. Nah, sampiran ada 2 istilah. Sampiran ini terletak pada baris baris 1 dan 2. Kemudian bagian isi terletak pada baris 3 dan 4. Jadi total dari satu pantun itu ada berapa baris? 4 baris. Baris. Nah, pantun juga memiliki jenis-jenis. Coba kalian pernah nggak kayak melihat komedi gitu? Stand up komedi. Nah, itu juga biasanya mereka menggunakan jenis pantun komedi. Nah, yang kita pelajari itu jenis pantun nasihat. Pantun nasihat. Jadi pantun itu jenisnya ada banyak. Ada pantun kasih sayang, pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun yang tadi komedi, dan banyak lainnya. Lihat, ciri-ciri dari pantun salah satunya ada apa? Bersajak A B A B. Bersajak atau berima. A B. Nah, AB ini hanya istilah. Ingat, AB ini hanya istilah. Jadi A ini baris pertama harus sama dengan baris ketiga. Baris kedua harus sama dengan baris keempat. Dapat dipahami? Nah, terus di dalam satu baris kan pantun itu ada 4 baris. Di dalam satu barisnya itu terdiri dari
dari 8 sampai 12 suku kata. 8 sampai 12 suku kata. Dapat dipahami? Coba, jadi ciri-ciri pantun itu ada apa aja? Baru saja kategori maka. Terus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Terus jenis pantun puisi lah. Yang pantun kita yang kita pelajari nasihat. Nah, pantun itu merupakan Karya sastra Indonesia. benar. Dan di dalam pantun itu ada apa? Sampiran. Sampiran itu dari baris mana? Isi. Oke. Jadi keseluruhan pantun ada berapa baris? 4. Ada yang mau kasih contoh? Lihat ya, kita pelajari bareng-bareng. Nih, lihat. Coba perhatikan ayat kan. Aku mohon maaf. Perhatikan halaman 210. Berusaha berbalik. Dikejar-kejar. Jatuh. Tersungkur. Sepadan. Andai. Ini B ya. Ini A. Terus jika aku gemar aja pasti menjadi anak pandai. Coba perhatikan ya, studionya nggak ada. Nih, lihat pantun yang termasuk sampiran baris pertama dan kedua. Yang termasuk isi baris ke 3 dan 4. Oke, ini sajaknya apa? A, B, A, B. Nah, kemudian yang termasuk inti pantun itu terletak pada bagian isi. Jadi ingat, yang termasuk inti pantun atau pesan moral yang dapat disampaikan, yang dapat diambil itu terletak pada bagian isi, yaitu baris ketiga dan keempat. Nah, Bunda, sampiran sama isi itu ada hubungannya nggak sih? Tidak ada. Jadi mereka itu tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya. Tapi harus memperhatikan ini ya sayangnya. R, ini I, ini R, ini I. Jadi harus memperhatikan sajaknya, yaitu A, B, A, B. Paham semuanya? Coba. Jadi pantun itu kalau Bundanya, jadi pantun itu ada hubungannya atau enggak? Sampiran sama isi ada hubungannya atau enggak? Yang harus diperhatikan apa? Sajamnya. Terus inti atau pesan moral dari pantun itu terletak pada sampiran atau isi? Ini udah paham ya semuanya? Paham? Oke. Jalan ke kota tua. Pak membeli jamu. Jika ingin hidup bahagia, hormati kedua orang tuamu. Oke, selanjutnya Bunda memiliki media pembelajaran. Ini ya, memiliki media pembelajaran. Tadi kata Bunda apa? Ini tuh nyawa kali. Ya. Jadi tidak boleh ada yang takut. Nanti Bunda bagiin. Ini tuh namanya flashcard pantun. Apa sih flashcard? Flashcard pantun. Apa coba? Ayo, siapa bisa baca? Kartu apa? Ya. Nah, nanti itu Bunda akan membagikan. Di sini tuh ada warna biru dan warna pink. Pink buat Zanat, biru buat Rija. Nanti kalian Bunda bagiin satu orang satu dan tidak ada jangan dibaca dulu, kemudian jangan dikasih tahu ke temannya, apalagi ke teman sebelahnya ya. Kemudian nanti Bunda kan akan ocong nih, kartunya akan Bunda acak, kemudian disebarnya juga secara acak. Kemudian kalian dalam hitungan
pasangannya masing-masing. Siap? Nah, pasangannya gimana tuh? Jadi pasangannya kan nanti satu orang misalkan Sabit dapat sampiran. Nah, Sabit itu harus mencari isi, tapi yang harus sesuai sama sampiran Sabit. Paham? Paham? Misalkan coba. Nah, misalkan dapat yang isi. Nah, jadi nanti itu harus mencari sampirannya yang sesuai sama isi. Siap semuanya? Saya menanyakan nggak? Ingat-ingat, tadi dalam hitungan 3 kalian harus apa? Amati ya, amati sifat dari naskah ini. Hitungan kedua, berdiri. Hitungan ke-1 kalian harus berpencar bersari pasangan. Benar. Dapat dikit ya. Kemudian, kalau misalkan kalian udah dapat nih, pasangannya udah dapat, so kalian duduk di mana aja terserah, mau duduk di bawah, mau duduk di atas. Terus jadi duduknya tuh sama pasangannya masing-masing. Siap? Nanti dari perwakilan dari kalian ada yang apa ya? Maju ke depan buat bacain pantun. Siap semuanya? Iya. Ingat-ingat, jangan kasih tahu jadi jangan lihat situasinya. Nanti kayak udah itu dalam hitungan 3 kalian harus karena Rizal nggak masuk satu orang, jadi nanti ada satu orang yang pilih pasangan. Nanti pasangannya sama bunda di depan. Siap? Apa semuanya? Oh, jadi apa tadi dalam hitungan 3 kalian harus baca atau mengamati. Hitungan 2 kalian harus berdiri. Hitungan ke-1 kalian harus Cari pasangan. ya. Siap semuanya? Ya. Siap enggak kalau 3 menit kalian langsung menemukan pasangannya? Nggak mungkin bisa. Kalian bisa aja. Ya, 4 menit ya, 4 menit ya. 3, 2, 1. Semuanya bisa. Iya. Boleh? Nih, Bunda, setelah kalian dibagiin dari hijau, dengerin Bunda. Setelah tadi dibagiin kalian dari perwakilan banyak 2 kelompok, dari hijau 2 kelompok. Siapa yang mau maju ke depan? Aku pada satu. Boleh, boleh. Sok dari hijau, ya sok. Bertiga kelompok. Sok dari hijau, sini maju. Ada lagi dari hijau? Ya. Ada lagi dari hijau yang mau bacakan pantun? Sama siapa kamu?
coba acungin. Nah, ini benar. Nah, benar. Jadi benar ya, sambilan itu terletak pada baris. Nah, coba mana yang termasuk baris ketiga dan keempat? Ini. Ya benar. Jadi paham ya. Coba dari kelompok 7 sajak ini apa? Sajak A, B, A. Coba dari ini sajak apa? A, B, A, B. Coba dari kelompok ini. Oke, kelompok panas. Naik sepeda bersama Cika. Bermain bola di sore hari. Oke, lanjut. Yang excited dong. Gitu gue. Mau coba dulu. Besok. Kurang kan mau aja. Yang kedua adalah kemeja. Cakep. Ada bawa adik-adik. Cakep. Sampah pada tempatnya. Ada tulisan kalau yang ada ya. Radio makan tomat.
Waktunya 4 menit lagi. Mau diwarnai, mau ditempel-tempel boleh ya, kreatif kalian. Di sini juga dah ini asal cukup. Nanti ditempel ya di depan. Ya. Apa? Kemudian bagian waktunya 3 menit lagi ya. Ayo. Aduh aja. Ayo, oke yang mana tadi? Kalau kita 2 menit lagi kan? Baik, oke ya pagi pagi minum kopi. Lanjut 2 baris lagi. Masa itu isi doang sambilannya apa? Kok tambahin sambilan? Iya, ini sambilan. 2 ya, minimal 2. Kalau boleh 1, minimal 2. Apa ini? Sudah kalau kita di rumah tapi buat apa tadi video pengajaran syarat lagi itu 4 garis lebih dari 2 sampiran dan 2 bisa aja itu tinggal aja tambahin sampirannya apa. Kalau misalkan kami itu sampirannya boleh seperti kalian mau ngarang juga boleh, tapi ingatnya harus selalu pesan mau pembelajaran itu samperannya ayo udah beres ya. Dua pantun minimal 2 pantun kalau juga coba. Bisa. Belakangnya ABAB ya, dia O apa ya? Nih
Kalian pesan ayo Ray, 1 menit lagi. Saya waktunya habis. Kau dikumpulin. Ayo Mbak, sini. Kalian masuk lagi. Boleh ya dempet-dempet. Ayo. Nah, kalau minum Fanta, Messi minum Fanta, memang beli gas kasih ke tempat. Messi. Karena kalau Messi minum Fanta, Halo, cukup ya semuanya. Harus ada tempat Tapi jangan kicau.
Ayah boleh duduk. Ayahnya duduk. Iya, iya. Oke, yang lainnya duduk. Kita bagi brosur. Udah 1 jam. Entar rayain. Ayo duduk di tempatnya masing-masing. Ayo tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, udah apresiasi kalian hebat banget dan jadi karya tulis kalian ini. Oke, sebelum mengerjakan evaluasi ya, Bunda ingin kita sama-sama menyimpulkan atau Bunda ingin memastikan kembali bahwa kalian itu paham dan bisa mengerjakan tentang evaluasi. Oke. Oke. Perhatikan. Ayo bareng-bareng ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang pantun. Pantun itu memiliki saja A, B, A, B. Pantun itu dalam satu barisnya terdiri dari 8 sampai 12 kata. Dalam pantun itu ada 2 istilah yaitu nah, dalam satu terletak pada baris kalau isi baris nah, dan di pantun itu adalah ada berapa baris? 4. Pantun juga merupakan karya yang kita pelajari adalah pantun. Oke, siapa satu orang yang mau menyimpulkan? Menyimpulkan ini tentang pantun. Menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa? Yang berani adalah pantun. Ayo.
Terima kasih. Terakhir ya, Bunda bagiin brosur atau lembar evaluasi. Kalian harus mengerjakan ini. Oh ya. Kurang ya? Oke, 5 menit lagi bisa? Oke. Nah, jawabnya. Apa ya? Kenapa coklat?
Ada yang mengerti,
atau ngerjain ulang. Nanti Bunda kasih soal lagi, siap? Ya. Oke, untuk tugasnya kan pertemuan selanjutnya itu membahas tentang pesan moral yang ada di dalam buku cerita. Untuk tugasnya itu bacakan pantun yang kalian buat di depan anggota keluargamu. Mau itu ke kakak,